Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, meskipun kita masih ibadah secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah pada Tuhan. Nah, sebelum ibadah kita mulai, kita satu dulu ya. Kita berdoa, satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Nah, adik-adik kita berdiri yuk. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu. Engkau memberkati dan menjaga kami Bapa, sehingga ya Tuhan pada hari ini kami bisa selalu sehat ya Tuhan. Terima kasih segala kasih-Mu ya Tuhan, meskipun kami masih beribadah lewat online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada di sisi kami ya Tuhan. Engkau menyertai dan membimbing kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa sehingga berjalan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih yang dalam Tuhan Yesus yang sudah berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 126, Allah Bapa Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita akan membaca Mazmur kita hari ini. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 3. Kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 9 ayat 1 sampai 3. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk memimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Nah, adik-adik, kita yang boleh tutup. Nah, setelah kita membaca mazmur kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 227 yang berjudul Tanganku Hendak Kupakai. Hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Bunda Rena baca, adik-adik juga menyimak membaca di rumah ya. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Demikian bunyinya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, seperti bacaan firman Tuhan kita yang kita sudah baca dan dengarkan tadi. Hari ini kita mendengar tentang cerita orang yang sangat kaya. Pada zaman itu ya, perumpamaannya tentang itu. Bapak yang sangat kaya ini mau pergi berlibur. Dia bingung. Aduh, hartaku bagaimana dong? Masa aku tinggal begitu saja? Lalu bapak itu pikir. Wah, aku akan menyerahkan kepada anakku. Aku akan menitipkannya hartaku. Kalau pada zaman itu, 1 talenta itu nilainya besar. Mata uang yang sangat besar nilainya, jadi sangat bernilai. Ya, bapak itu berpikir, lalu dia panggil 3 orang hambanya, seperti gambar di ini ya, seperti gambar ini. 3 orang hambanya dipanggil, masing-masing diberikan talenta. Talenta adalah mata uang yang besar tadi, yang dipercayakan oleh bapak yang kaya raya ini kepada hambanya. 3 orang sudah berjejer ya, sudah dikasih tahu sama bapak yang kaya raya ini, sama tuannya, bahwa mereka akan dipercaya untuk membawa harta dari tuannya. 3 orang dipanggil. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Ya, seperti gambar ini, 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Lalu hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Tuan ini, bapak yang kaya raya ini memberikan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya, sesuai dengan kesanggupannya. Ya, jadi begitu tuannya ini, bapak yang kaya ini sudah mempercayakan hartanya kepada hambanya, bapak yang kaya raya ini akhirnya berangkat dah, mau pergi ke luar negeri, jauh, mau pergi berlibur. Ya, kan nggak bisa dong kalau berlibur bawa harta benda banyak-banyak, kan nggak bisa ya. Semua kan berbahaya juga kan. Jadi bapak yang kaya raya pergi berangkat ke luar negeri. Nah, sekarang yang tinggal di kota itu adalah 3 hamba ini. Kira-kira apa dong yang mereka lakukan dengan talenta, dengan uang yang besar itu? Apa yo? Ya, lihat gambar ini. Hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta. Wah, dia kerja keras sekali, dia semangat sekali menggunakan 5 talenta yang diberikan oleh tuannya, diusahakan dengan rajin. Lalu menjadi bertambah 5 talenta lagi. Jadinya kalau 5 talenta bertambah 5 talenta jadi berapa? Ya, 10 talenta. Wah, harta tuannya bertambah banyak ya, jadi 10 talenta. Aduh, kalau begitu hamba yang kedua bagaimana? Hamba yang kedua tadi dikasih berapa talenta yo? Iya, 2 talenta.
Wah, ternyata hamba yang kedua juga pintar loh, rajin-rajin, giat bekerja, rajin, dia mengusahakan talenta yang diberikan oleh tuannya, dipercayakan oleh tuannya dengan baik, diusahakan bertambah 2 talenta lagi. Jadinya kalau 2 ditambah 2 talentanya menjadi berapa? 4. Iya, jadi tambah banyak talentanya. Wah, 2 orangnya rajin giat mengusahakan talenta tuannya. Kalau hamba yang ketiga dikasih 1 talenta, apa yang dilakukan ya sama hamba yang ketiga? Wah, hamba yang ketiga dia bikin seperti gambar ini. Apa ya ini? Ternyata hamba yang ketiga dia takut pegang uang, terus dia juga malas-malas. Aduh, toh juga ini bukan uangku, jadi daripada nanti aku kalau dicuri sama orang aku harus ganti balik, ganti rugi sama tuannya. Jadi dia gali lubang seperti gambar ini ya, dia gali lubang, ditanam uangnya biar nggak dicuri sama orang. Biar dia malas kayaknya ya, dia malas. Ya, kalau 1 talentanya ditimbun, ditanam di dalam tanah, kira-kira tetap 1 atau bisa bertambah banyak, bisa berbuah enggak talenta itu? Adik-adik tahu nggak? Enggak bisa. Kalau ditimbun, kalau uang ditimbun ya uang itu tetap ada itu. Apalagi kalau bentuknya koin. Kalau uangnya dalam bentuk kertas, uangnya rusak. Jadi enggak boleh ditimbun ya. Ya, itu pelajarannya. Lalu beberapa bulan kemudian, tuannya yang kaya raya tadi, yang kasih talenta itu datang, habis liburannya datang dari luar negerinya, dia mau mencari, dia panggil 3 orang hambanya yang dikasih talenta tadi. Ya, panggil, mari datang sini. Dipanggil ya, seperti gambar ini, dipanggil. Lalu panggil hamba pertama, kamu saya kasih 5 talenta, bagaimana? Bos, hasilnya bertambah 5 talenta, jadi 10 talenta. Wah, masa? Keren, hebat ya. Itu kata tuannya. Kira-kira kalau adik-adik jadi tuannya, jadi bosnya, senang gak sama kalau punya hamba, punya pelayan seperti itu? Senang kan? Iya, rajin, keren, pintar berarti. Berusaha dengan baik, giat, rajin. Terus hamba kedua sini, kamu sudah saya kasih percaya 2 talenta. Apa yang kamu lakukan dengan 2 talenta itu? Saya juga tambah 2 talenta, jadinya 4 talenta. Wah, jadi talentanya berkali lipat, dari 2 talenta jadi 4 talenta ya, bertambah. Lalu giliran yang hamba yang ketiga yang 1 talenta datang, begitu lihat teman-temannya 2 hamba yang lainnya mengusahakan talentanya dan bertambah banyak, hamba yang ketiga ciut, dia takut. Kok dia pikir begini, kok aku juga gak mengusahakan talenta itu seperti yang itu ya, seperti hamba pertama yang kedua ya. Dia takut karena tuannya senang begitu melihat hamba pertama, hamba kedua talentanya bertambah. Tapi aku cuma 1 aja. Lalu datang, lalu bilang, mana? Tetap tunjukkan 1 talenta. Kira-kira tuannya senang atau marah? Ya, tuannya tidak senang karena tuannya anggap bahwa hamba ketiga ini malas, tidak mau mengusahakan apa yang dipercayakan kepada hamba ketiga ini. Jadi marah, enggak deh, lagi-lagi besok-besok lagi enggak akan diberikan kepercayaan, diberikan kemampuan untuk mengusahakan sesuatu yang baik ya. Jadi adik-adik yang kita ambil pelajaran dari firman Tuhan hari ini adalah
seperti ini. Tuhan Yesus menjadikan kita anak-anak Tuhan untuk bersaksi bahwa Tuhan adalah juru selamat untuk semua orang. Nah, Tuhan Yesus membekali setiap adik-adik, Bunda Rena, adik-adik semua dibekali dengan potensi, dengan talenta tadi. Ya, dengan potensi, dengan kemampuan. Banyak yang ada yang dikasih 5 talenta, bisa menyanyi misalnya, bisa main musik misalnya, pintar matematika misalnya. Ya, tapi ada juga yang dikasihnya 1 aja, pintar menyanyi aja. Ada yang dikasihnya pintar menyanyi, pintar menari, pintar melukis, ada yang seperti itu. Tuhan memberikan kepada masing-masing kita kemampuan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Ya, jadi kalau kita pintarnya menyanyi, nggak boleh paksa semua orang tuh juga pintar menyanyi. Ya, nggak boleh. Itu kemampuan yang Tuhan Yesus sendiri sudah berikan kepada kita masing-masing. Kalau gambarnya Bunda Rena nggak bagus, terus gambarnya adik-adik bagus, Bunda Rena nanti sedih loh kalau diejek kalau gambarnya jelek. Ya enggak. Ya, memang adik-adik kalau pintar menggambar bisa ajari Bunda Rena. Bunda Rena, kalau kasih gambar begini, jangan begini. Ini loh, kasih warnanya begini. Nah, itu baru pintar, baru kasih menjadi berkat untuk orang lain. Jadi kalau adik-adik sudah dikasih kemampuan, adik-adik juga dikasih, artinya dikasih kepercayaan sama Tuhan Yesus. Dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menggunakan kemampuan itu dengan baik, yang berguna untuk sesama, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang yang kecil-kecil, yang belum sekolah ya, yang belum sekolah, Bunda Rena tanya, kalau pagi-pagi bangun pagi masih nangis, masih mama gendong, padahal bisa kan bangun, bikin senang mamanya, bangun, mama selamat pagi. Mamanya senang gak kalau digituin? Iya senang, tapi kalau pagi-pagi bangun tidur langsung nangis, mama mau gendong, mau gendong, nah mamanya masak, ya kan, bantu mamanya seperti itu. Terus lagi kalau mamanya sudah kasih jajan, ada bungkusnya, makan, habis itu bungkusnya kalau anak yang pintar dibuang ke kemana? Ke tempat sampah. Pintar ke tempat sampah. Hal yang kecil-kecil itu adik-adik bisa lakukan untuk membantu mama papa di lingkungan keluarga. Kalau adik-adik sudah pintar melakukan itu, nanti di luar rumah tangga adik-adik juga pintar. Kalau sekarang contoh satu aja Bunda Rena, adik-adik misalnya pintar main musik, misalnya piano ya. Kalau sekarang mungkin susah ya adik-adik mau datang ke les untuk main piano, karena kan lagi ada pembatasan ya. Tapi sebelumnya adik-adik kan pasti sama guru les pianonya udah dikasih belajar kan, belajar ini, misalnya yang ini belajar tempo misalnya seperti itu. Terus adik-adik sudah dikasih kemampuan sama Tuhan Yesus untuk pintar bermain musik. Adik-adik harus tetap semangat dan belajar untuk melatih jarinya untuk bermain musik dengan baik. Terus untuk digunakan untuk menyanyikan lagu yang baik. Ya, bukan dipakai untuk mengejek teman. Ya, dipakai menghibur teman, itu baru keren. Itu satu contoh yang adik-adik bisa lakukan sebagai wujud ungkapan syukur adik-adik atas kemampuan, atas potensi yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita.
Bunda yakin, Bunda percaya bahwa adik-adik adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, yang bertanggung jawab atas kemampuan yang sudah Tuhan berikan, mengucap syukur atas kemampuan itu dan digunakan untuk hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita aminkan firman hari ini. Saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk merespon firman yang sudah kita dengar tadi, kita hendak memuji Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Kita menyanyi dari bait yang pertama sampai ketiga ya. 3 bait. Adik-adik, sekarang kita hendak berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang kecil sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, meskipun kami masih kecil-kecil, mampukan kami untuk masing-masing mengetahui kemampuan dan potensi yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dan mampukan kami untuk mengasahnya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadikannya terampil, dan mampukan kami untuk menggunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak berdoa Tuhan untuk papa mama, untuk opa oma, untuk adik kakak, untuk seluruh keluarga yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan adik-adik yang kecil ini. Biarlah kami boleh bersama-sama di dalam keluarga ini, boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk masa pendidikan kami. Kami sudah 1 tingkat naik, biarlah kami boleh belajar dengan baik, menimba ilmu yang baik untuk masa depan kami Tuhan. Meskipun saat ini masih pandemi dan kami masih sekolah online, biarlah kami boleh tetap semangat untuk menuntut ilmu yang baik. Tuhan Yesus, kami berserah penuh padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, dalam masa pandemi ini, Tuhan Yesus, kami percaya kami boleh berseru padamu Tuhan, biarlah Engkau segera mentahirkan dunia ini, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah penuh dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan doa permohonan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita hari ini. Nah, boleh dititipkan ke orang tua ya persembahannya. Nah, kita menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan. Janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita berdiri. Setelah kita memberikan persembahan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat kasih yang telah berikan kepada kami, sehingga ya Tuhan pada hari ini kami bisa memberikan persembahan. Ya Tuhan yang asal daripadamu ya Tuhan, Kau berkati Bapa sehingga berguna bagi gereja dan pelayananmu. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 200, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Adik-adik, kita sudah hendak mengakhiri ibadah kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita hendak berdoa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah minggu kami. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.